Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Dari Persib Bandung, kekalahan timnas Indonesia dari Australia pun menyeret nama Persib. Lah, ada apa lagi kok Persib dibawa-bawa mulu? Sebagian bobotoh yang geram karena nggak ada pemain Persib yang dipanggil ke timnas justru ngerasa puas atas kekalahan timnas, sebab pemanggilan pemain ke timnas dianggapnya ini kong kali kong, alias terindikasi sebagai pemanggilan pemain yang mungkin bisa dibilang pemain titipan. Patrick Kluivert bilang soal pemanggilan pemain ke timnas, katanya yang dipanggil itu mereka-mereka yang memiliki jam reguler di klubnya. Padahal faktanya Nathan Choaon, Justin Hubner, Eliano Render, Marcelino Ferdinand nggak dapat menit main loh di klubnya, tapi tetap dipanggil. Sementara pemain Persib Beckham Putra yang reguler di Persib cetak 5 gol dan 3 assist nggak dipanggil. Maka dengan kekalahan timnas Indonesia ini, sebagian pendukung Persib justru bersyukur dan berkata, untung nggak ada pemain Persib. Coba kalau ada pemain Persib dan dimainin, timnas kalah, pasti Persib yang disalahin. Betul juga sih, dan buat kami sangat tepat loh ya. Coba bayangin aja kalau semisal Nathan Choaon, Tom Haye, Sandy Walsh, Mil Sigler, Rafael Struijk, ini semuanya pemain Persib. Kan pemain-pemain ini yang jeblok nih lawan Australia kemarin. Apa nggak dihujat tuh Persib? Cuma lantaran pemain-pemain ini bukan pemain Persib, jadi mereka mah aman. Yang gini bilangnya Indonesia negara yang nggak diskriminasi. Tuh buktinya masih banyak yang diskriminasi sama Persib. Dosa loh kalian. Nah, bicara soal Beckham Putra, musim depan nampaknya para bobotoh ini harus siap kehilangan si kurus yang satu ini, sebab kontraknya ini akan habis di bulan Juni 2025. Sebenarnya sih kalau ngelihat kontribusi Beckham musim ini, Beckham ini udah pasti akan dipertahankan ya. Cuma permasalahannya ada kabar jika rencana Beckham Putra untuk main di luar negeri musim depan akan diwujudkan. Nah, sebuah klub asal Spanyol kabarnya telah mengajukan niat untuk memakai jasa Beckham Putra, yang kami pun nggak tahu ya apakah klub itu Osasuna atau bukan. Sebab kenapa kami bilang Osasuna? Karena kemarin ada pemain muda Persib, Akademi Persib, siapa ya? Sofa ya, Widianto Sofa kalau nggak salah, itu menjalani trial di Osasuna. Apalagi ada kabar kalau musim depan Tyrone Del Pino ini akan kembali ke Spanyol dan bermain di Liga Spanyol. Nah, apakah musim depan Tyrone Del Pino ini akan kembali duet dengan Beckham Putra di Liga Spanyol? Nah, itu kita nggak tahu. Makanya kita tunggu aja benar atau tidak Beckham Putra akan ikut dengan Tyrone Del Pino ke Spanyol musim depan. Dari Persebaya, usai disingkirkan oleh Arema, playmaker asal Brazil milik Arema FC, William Marcilio, kabarnya musim depan sudah sepakat gabung dengan Persebaya. Awalnya berita ini cuma sebatas rumor ya, tapi setelah kami cross check ke sang agen yakni Gabriel Budi, memang membenarkan adanya negosiasi antara pemainnya dengan Persebaya. Nah, ini menarik nih buat kami. Persebaya ngambil playmaker. Iya sih, Persebaya memang kekurangan playmaker. Musim ini aja sampai-sampai seorang Dejan Tumbas yang seorang striker diplot sebagai playmaker tuh. Padahal kan di situ ada Rashid, ada Rivera, ada Gilson juga. Nah, apakah si William Marcilio ini untuk menggantikan Gilson Costa? Sebab kabarnya selain si William Marcilio, Persebaya pun sudah nego dengan 2 striker musim depan. Wow, berarti kalau 2 striker musim depan akan merapat, ini kemungkinan Ucok dan Dejan Tumbas akan tergusur. Sebab salah satu diantaranya kemungkinan adalah David Da Silva. Dan kalau DDS benar didapatkan oleh Persebaya, otomatis Ciro Alves pun ikut. Karena DDS adalah satu paket dengan Ciro Alves. Nah loh. Dan jika ini terbukti dan memang benar DDS dan Ciro ke Persebaya ditambah William Marcilio, ini ngeri sih Persebaya musim depan. Depan DDS, kiri Bruno, kanan Ciro, tengah Rivera, Rashid, Marcilio, belakang Slavko dan Dimov. Wow, ini sih pemain kreatif semua ya.
By the way, ini ada rumor. Jika musim depan Persebaya akan memakai jasa Shin Tae-yong, nah, ini rumornya. Kami pribadi belum dengar secara langsung dari manajemen Persebaya benar atau tidaknya rumor ini. Tapi, jika rumor ini benar, maka Persebaya benar-benar jadi tim penentang PSSI. Menarik ya. Dari Timnas Indonesia, meskipun baru mencetak 1 gol di Timnas Indonesia dan di laga debut ya, tapi pemain yang dicap sombong dan matre ini membuktikan jika dirinya adalah solusi lini depan Timnas yang ompong. Kami akui, anak Medan yang satu ini memang memiliki skill yang di atas striker lain di Timnas saat ini. Bukan cuma skill sih, tapi PD yang tinggi juga, sebab kalau cuma skill tapi mental down, ya percuma juga. Gocekan. Oke, lari pun lumayan kenceng, bahkan mungkin paling kenceng di antara striker timnas lain. Ngotot pun khas anak Medan banget ya. Bayangkan, jika skill seperti ini dipadukan dengan gaya main Shin Tae-yong yang flow dan andalkan counter attack cepat, apa nggak menakutkan tuh? Ole ini adalah rekomendasi Shin Tae-yong. Jadi, wajar saat Ole cetak gol Shin Tae-yong sangat senang. Sebenarnya ada satu pemain lagi yang rekomendasi Shin Tae-yong, yakni Sydney Van Hooijdonk. Apa jadinya jika lini depan timnas Indonesia jika diisi oleh Romeni yang lincah serta full skill, dipadukan dengan Sydney Van Hooijdonk yang tinggi menjulang dan ditopang oleh Jairo Ridwell dan Tom Hay? Kelar nggak tuh? Tapi entahlah, kita sebagai supporter cuma bisa bermimpi seperti ini. Kita udah mati-matian dukung timnas, yang di atasnya nyeting timnas kalah. By the way, Australia harusnya malu nih. Coba lihat cara Indonesia sambut tamu. Ini negara Bahrain loh. Negara yang dibenci oleh netizen Indonesia. Negara yang selalu curang pada Indonesia. Tapi, apakah Indonesia perlakukan Bahrain dengan tidak layak? Tentu tidak. Indonesia tetap hormat. Bahkan tim Bahrain dikasih bus yang super mewah dan dikawal puluhan polisi loh. Bukan cuman Australia sih yang harusnya malu, tapi Cina dan Bahrain pun harusnya malu. Sebab saat timnas main di negara mereka, timnas diperlakukan kurang baik. This is Indonesia bro. Kalian boleh punya uang, tapi kami punya etika. Oke, itu tadi ya kenapa kami pakai suara AI ya. Karena suara kami lagi serak ya, lagi kurang sehat juga. Jadi harap maklum ya guys. Oke, lanjut ya, kita ke Persija. Musim ini hampir kelar ya. Dan seperti biasa, tim-tim itu kalau akhir musim ya disibukkan dengan buka buku kontrak ya. Nah, manajemen Persija sendiri lagi disibukkan nih merayu para pemainnya untuk stay. Setidaknya ada 14 pemain yang berpeluang hengkang atau mungkin dicoret ya oleh manajemen Persija. Ada yang kontraknya sebenarnya udah habis sih dari dari bulan ini, seperti Hansa Muyama yang kontraknya udah habis di akhir Maret ini. Hansa Muyama itu cuma tunggu kok musim ini berakhir, musim ini kelar dan pulang ke Surabaya. Dan pemain-pemain lain ada yang habis kontraknya di akhir musim dan ada juga di Juni 2025. Dah dari 14 pemain ini nggak semuanya akan dipertahankan atau mungkin nggak semuanya akan bertahan di Persija. Lalu ada siapa aja ya? Ada Firza Andika yang kontraknya habis di Juni 2025 dan akan menuju ke Persib Bandung. Ada M Ferrari yang akan menuju Bayangkara FC. Ada Rio Fahmi yang kabarnya akan ke Bali United. Marco Simic yang habis kontraknya dan gak akan diperpanjang. Maciej Gajos, Pablo Andrade, Ondrej Kudela, dan Carlos Eduardo ini kemungkinan gak dipertahankan ya di musim depan. Hanif Syabandi pun habis kontraknya di akhir Juni 2025 dan kabarnya ini antara Persib dan Bali United ya. Lalu ada Donity Pamungkas, Sahrian Abimanyu dan Akbar Ajunsah serta Reski Fandi yang habis kontraknya di akhir musim ini dan belum mau nih memperpanjang kontrak baru di Persija.
Ya kami paham sih alasan para pemain ini tuh nggak mau buru-buru memperpanjang kontrak di Persija ataupun nggak mau bertahan di Persija. Ya apalagi sih alasannya kalau bukan masalah duit atau gaji ya. Karena memang itu alasan utama dari para pemain ini bertahan atau enggak dalam sebuah klub. Wong jangankan Persija yang nunggak gaji, Persib aja yang gajinya aman lancar musim depan cuci gudang kok.